Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, dalam suasana yang sangat bahagia. Ya, Idul Fitri masih di bulan Syawal dan kita sudah saling memaafkan dan tentu kita kembali kepada hakikat diri kita, insan yang fitri. Baik rekan-rekan mahasiswaku semua, pada pertemuan ini kita akan membahas hakikat dan makna dari ibadah malia. Tentunya nanti saya singgung sedikit mengenai beberapa minggu yang lalu sebelum Hari Raya Idul Fitri, kita sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni dengan zakat. Oke. Rekan-rekan mahasiswaku semua, bahwa ibadah malia adalah ibadah yang lebih banyak dilakukan dengan sarana harta benda, atau ibadah yang diwujudkan dalam bentuk kita memberikan harta kita untuk di jalan Allah, dan tentunya yang Allah cintai dan ridhoi. Sekali lagi, bahwa ibadah malia merupakan amalan ibadah yang lebih banyak dilakukan dengan sarana harta benda yang kita miliki, yang diwujudkan dalam bentuk kita memberikan sebagian, mensisihkan harta kita, mensisihkan penghasilan kita untuk orang yang membutuhkan, yang tentunya juga dicintai oleh Allah dan yang diridhai oleh Allah. Oke. Adapun landasan teoritis, ya, Quran surat Al-Baqarah ayat 177, di situ ada variabel ibadah. Ya. Coba teman-teman buka Quran surat Al-Baqarah ayat 177, kemudian baca pelan-pelan perkata demi kata. Syukur ada tafsirnya yang mudah aja. Dan lebih syukur lagi ketika kalian membaca, merenungkan, luar biasa, kalian mengamalkan, menerapkan. Di situ ada variabel ibadah yang harus kita lakukan. Ya. Ada berapa coba? Ya, ini yang saya lingkari merah itu merupakan variabel-variabel ibadah malia di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Nah, kemudian rekan-rekan mahasiswaku semua, ya, di sini ibadah malia, ya, tadi yang saya sampaikan di awal adalah amalan ibadah kita melalui harta kita yang kita punya. Kita menyisihkan harta kita. Pada siapa ini? Ya, sosial masyarakat. Ibadah malia merupakan ibadah ijtimaiyah. Golongannya ada di sini nih. Fakir miskin, duafa, yatim piatu, ibnu sabil, hamba sahaya, gorimin, difabel, dan lain-lain. Nah, pada tahun kemarin itu sangat luar biasa, ya. Pada pandemi COVID-19 itu dampaknya sangat terasa bagi ekonomi.
kehidupan sosial. Sekarang alhamdulillah pandemi COVID sudah berangsur-angsur membaik. Artinya kita bisa melihat, kita bisa mendengar, dan kita bisa merasakan di berbagai media di lingkungan kita, kalian tidak seperti pada masa-masa tahun kemarin yang sangat sulit bagi kita semua. Ibadah maulid pada Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Syaratnya apa nih? Keikhlasan. Ya. Nah, yang saya bold, yang saya merah itu adalah mukhlisina. Mukhlisina, ya. Mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Rekan-rekan mahasiswa semua, ketika kita memberikan kepada orang lain yang kita punya, itu sebetulnya hakikatnya itu sangat berat. Ya. Dalam diri kita itu ada rasa pelit. Coba teman-teman, ya, mengeluarkan 1.000 perak aja, 5.000 perak, 10.000 perak, apalagi 100.000, itu mikir-mikir. Ketika kita sudah mikir-mikir, berarti disitulah kita, hakikat kita sebenarnya itu manusia yang pelit. Ya kan? Oke. Sebetulnya ketika kita memberikan apa yang kita punya, mensisihkan penghasilan kita, uang jajan kalian, kita berikan, kalian berikan kepada orang lain yang membutuhkan tentunya, itu kita sudah melakukan pengabdian diri kita kepada Allah. Kita bangkitkan ruh sosial kita. Syaratnya ikhlas. Nah, ikhlas itu, ilmu ikhlas itu luar biasa susahnya. Saya pun demikian. Kita belajar bersama-sama memaknai arti ikhlas yang sebenar-benarnya. Bagaimana ikhlas itu? Kita memaknai secara tasawuf keikhlasan diri kita untuk Allah itu seperti apa. Nah, tentunya melalui ibadah maliyah ini sebagian, ya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin. Allah sudah menginstruksikan kepada kita, beribadahlah kepadaku wahai orang-orang yang ikhlas. Kemudian di situ ada kata sholat, wayutu zakat, berarti sesudah sholat wajib mengeluarkan zakat. Baik rekan-rekan mahasiswaku semua, dari sini kita pahami bahwa ketika kita mendirikan, melaksanakan kewajiban sholat kita, sholat fardu kita, di situ sesudah sholat apa? Yakni kita bantu, kita sisihkan zakat kita. Uang jajan kalian coba 2,5% dari uang jajan kalian. Misal uang jajan kalian 10.000 nih, 2,5%-nya berapa? Hanya 2.500. Misal 50.000, 2,5%-nya berapa? Tidak banyak. Ya, tidak banyak. Di dunia tidak banyak. Namun nanti itu sebagai investasi kita, investasi kalian di alam barzakh.
Ya, kemudian di akhirat, nah ini investasi yang terus mengalir. Ya, kalau kita berpikir materialisme, ya tentunya kita akan pelit. Ngapain saya ngasih elu 5.000, 1.000, gua aja masih butuh. Nah, kalau kita sudah berpikir dohir kita materialisme, tentu akan tidak bisa beribadah malia. Disitulah setan bermain. Teman setan itu orang yang pelit. Oke. Bisa dipahami ya teman-teman semua. Kuncinya ada pada keikhlasan diri kita masing-masing. Bagaimana kalian mengikhlaskan, memberikan, mensisihkan harta, uang jajan kalian untuk orang yang membutuhkan. Di antaranya ada anak yatim piatu, fakir miskin, duafa, dan lain-lain. Yang terkena bencana alam, bencana, dan lain-lain. Ayo kita kumpulkan, sisihkan uang jajan kalian. Coba kita berlatih. Seminggu 500 perak nggak apa-apa. 1.000, 2.000 per minggu terus sampai 1 bulan. Kemudian nanti kalian bisa memberikan uang sisi jajan kalian 2,5%. Itu aja. Ketika kalian beli HP baru, itu 2,5%-nya berapa? HP baru kalian sisihkan, kasihkan kepada orang, kasihkan kepada orang yang membutuhkan, atau bisa ditransfer ke lembaga zakat. Di antaranya di sini ada lazismu. Nanti lazismu akan mentasarufkan sesuai apa yang telah dilakukan oleh lazismu. Oke. Kemudian urgensi ibadah malia, kalau kita cermati, kita hayati betul-betul bahwa urgensi ibadah malia kita itu membangun spirit nur sosial, spirit ruh sosial kita. Kita membangun purifying property, economic functioning, social functioning. Di situ kita udah bermain nih IQ kita, SQ kita, apalagi ini spiritual dan social quotient, kecerdasan sosial kita. Banyak orang cerdas, IQ-nya tinggi, akademiknya luar biasa, tapi hatinya tuh hampa, gelap, pelit. Banyak orang emosionalnya, intelijennya dan lain luar biasa, hebat, tapi hatinya, ruhnya belum mencapai tingkat makom seorang yang mukhlis. Yuk kita belajar bareng-bareng, termasuk diri saya. Saya selalu belajar bagaimana membangun spiritual, bagaimana membangun spiritual jiwa saya secara sosial dan lain-lain. Oke. Di sini ada bentuk ragam jenis ibadah malia. Ada zakat kemarin, ya. Beberapa waktu yang lalu, malam Idul Fitri, keluarga kalian, nah, ada yang sudah zakat? Belum. 2,5%. Zakatnya apa? Zakat fitrah. Beras 2,5%. Bagaimana kalau bentuknya uang zakatnya? Boleh bentuknya uang. Kemudian ada infak, sedekah, fidyah, akikah, kurban, kifarat, haji, dam. Sebetulnya ragam bentuk maliyah itu banyak sekali rekan-rekan mahasiswa semua. Ya.
Tidak pada saat hari-hari tertentu. Infak sodako setiap hari bisa, boleh. Ya. Bisa dipahami ya? Baik. Bentuk ibadah malia pada saat ini ya, merupakan bagian dari transformasi sebuah konsep tradisional menuju modern. Kalau di perusahaan, kalau di instansi, namanya CSR, Corporate Social Responsibility. Masuknya ke filantropi, sifatnya universal. Tujuannya apa? Care, peduli. Kita tuh peduli kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Coba kita balik diri kita. Diri kalian, diri kita, ya, kekurangan. Kita mengharap kepada siapa? Oke, bisa dipahami ya. Kesimpulannya di sini bahwa ibadah malia merupakan hubungan horizontal, sedangkan agama sebagai media bagi adanya aktivitas sosial antara manusia dengan manusia. Bukan sebagai pendikotomian antara langit dan bumi, maksudnya tidak ada perbedaan antara langit dan bumi. Ketika kita, saya, semuanya melakukan aktivitas yang sangat luar biasa ini, di situ langit dan bumi akan mendoakan kita. Luar biasa kan? Hanya 2.500, hanya 5.000 perak, hanya 2,5%, nggak banyak. Namun sekali lagi yang saya tekankan, ketika sudah ada benak pikiran kita muncul sebuah materialisme, alamat kita sudah termasuk golongan orang-orang yang pelit, dan itu memang sohibul setan. Setan suka orang-orang yang pelit nih, bakhil ya. Kemudian kegiatan ini yang menumbuhkan loyalitas umat beragama dalam menjalankan harmonisasi antara kita manusia dengan manusia, sekaligus membangun gotong royong, menciptakan suasana kebersamaan, menjalankan aktivitas kehidupan beragama. Bantulah mereka dan berdayakan. Statement pernyataan ini apakah masih berlaku? Ketika suasana lebaran, suasana malam takbiran kemarin, suasana yang penuh dengan unsur religiusitas, ya, spiritualitas, apakah masih relevan? Apakah masih bisa? Lingkungan kita, atmosfer di lingkungan kita, suasana kita tidak seperti Ramadan kemarin. Coba kita bangun. Disitulah tantangannya. Kalau bulan Ramadan kemarin tidak sebagai tantangan, ya, justru sebagai tantangan kita setelah bulan Ramadan, bulan-bulan biasa di situ. Tantangan kita bisa menyisihkan tidak? Kita bisa mendermakan diri kita enggak kepada Allah dengan membantu sesama kita? Oke. Yang terakhir, teman-teman rekan-rekan mahasiswa semua, saya sebagai direktur, sebagai pelaksana kantor layanan lazisme Unimus menyampaikan, memberikan tausiah atau jihad kepada kalian. Ayo kita bangun spirit ruh kita, spirit ruh sosial kita. Sisihkan harta kalian, sisihkan uang jajan kalian 2,5% yang nanti kita tasarufkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Coba kita belajar, mumpung
Nah, kita gunakan aji mumpung kita. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kelebihan rezeki yang sangat luar biasa oleh Allah. Kita bisa makan enak, kalian bisa makan enak, tidur nyenyak, dan lain-lain. Sementara saudara-saudara kita yang terkena bencana, fakir miskin, apalagi anak yatim piatu, mereka menangis lapar. Ya Allah, hamba-Mu ini, kami ini lapar. Tapi kita, kalian makan enak, dipasang status di TikTok, media sosial, foto makanan enak, di-share ke sana kemari. Sementara anak yatim piatu kelaparan, kekurangan. Ya, ayo kita bangun spirit kita, spirit ruh kita, spirit jiwa sosial kita. Kecerdasan spiritual sosial kita. Baik, demikian penjelasan kali ini. Semoga kita termotivasi, kalian terbangun rasa spiritual sosial kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.